Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2023C akan mempresentasikan video tentang manusia yang seutuhnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fernanda Aviana dengan NIM 012. Selanjutnya, Saya Alvina Mawarda dengan NIM 062. Saya Intania Sofa Kamila dengan NIM 063. Saya Wanda Brilia dengan NIM 011. Selanjutnya mari kita saksikan tentang PPT manusia yang seutuhnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Nah, ada pengertian manusia menurut pandangan ilmiah dan filsafat, yaitu manusia seutuhnya atau animal symbolicum. Yang kedua, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikiran sebagai milik manusia yang unik atau animal rasional. Yang ketiga, hewan yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikirannya atau animal sosial. Yang keempat, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menalar dan menyadari sebagai pribadi yang menalar. Selanjutnya, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk mengkombinasikan unsur-unsur yang menghasilkan sesuatu yang kreatif. Hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol maka dapat mengadakan perbedaan moral. Hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol dapat menyadari diri sendiri sebagai pribadi. Manusia sebagai makhluk individu, yaitu ada perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan kecakapan dan kepandaian. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Hakikatnya, membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, bekerja sama dalam kelompok. Nah, manusia sebagai makhluk susila. Susila berasal dari kata su dan sila yang berarti kepantasan. Pandangan manusia sebagai makhluk asusila atau bermoral bersumber pada kepercayaan. Mengapa harus menerapkan norma dan nilai? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk keberagaman. Dengan percaya pada Tuhan, melakukan ritual, ibadah, dan upacara-upacara. Hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang bersifat transcendental atau melibatkan rohani manusia bersifat perorangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wanda Aprilia. Potensi manusia. Manusia dikuasai fasilitas istimewa yaitu akal. Potensi yang berasal dari cipta yaitu intellectual quotient IQ, emotional quotient IQ, spiritual quotient SQ, performance quotient PQ. Hakikat pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Tugas mendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Sifat hakikat manusia, sifat yang hanya dimiliki oleh manusia atau ciri-ciri karakteristik. Pemahaman pendidik terhadap sifat hakikat manusia membentuk peta tentang karakteristik manusia. Peta tersebut menjadi landasan untuk memberikan acuan baginya untuk bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik untuk merancang dan melaksanakan komunikasi edukatif. Wujud sifat hakikat manusia, kemampuan menyadari diri, individualitas, dan sosialitas. 2. Kemampuan bereksistensi, berada. 3. Pemilikan kata hati, hati nurani, suara hati, kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. 4. Moral atau etika, merujuk pada perbuatan yang baik atau benar, ataukah yang salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. 5. Tanggung jawab, kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. 6. Rasa kebebasan
bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. 7. Kewajiban dan hak. Disiplin rasional jika melanggar menimbulkan rasa salah, disiplin sosial jika melanggar menimbulkan rasa malu, disiplin agama jika melanggar menimbulkan rasa berdosa. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intania. Pengembangan manusia. 1. Pengembangan yang utuh ditentukan oleh kualitas manusia yang utuh, sehat jasmani dan rohani. Pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor yang baik. 2. Pengembangan yang tidak utuh apabila salah satu unsur terabaikan. Semua sifat hakikat manusia dapat dan harus kembangkan melalui pendidikan. Berkat pendidikan, maka sifat hakikat manusia dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan seimbang menjadi manusia yang utuh. Landasan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Landasan pendidikan meliputi landasan fisiologis, sosiologis, kultural, dan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan filosofis, landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Misalnya, apakah pendidikan itu? Mengapa pendidikan itu diperlukan? Apa yang seharusnya menjadi tujuannya? Landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. Landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan dan pendidikan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan secara formal maupun informal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina. Landasan psikologis bertujuan pada pemahaman manusia atau aspek kejiwaan, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan dan iptek memiliki kaitan yang erat, memasukkan hasil pengembangan iptek dalam isi bahan ajaran. Pendidikan sangat dipengaruhi sejumlah cabang iptek, psikologi, sosiologi, antropologi. Asas-asas pokok pendidikan. 1. Tuturi Handayani ing ngarsa sing tulodo jika di depan menjadi contoh, ing madya mangun karsa jika di tengah-tengah membangkitkan hasrat atau motivasi, tuturi Handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. 2. Belajar sepanjang hayat. 3. Kemandirian dalam belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.